Syahlan Juhri Nasution. Saya selaku wira swasta, kemudian juga arsitek. Alhamdulillah malam ini dapat bertemu dengan tuan guru kami yang sangat kami muliakan, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Suatu keberkahan kami dapat bertemu di acara pada malam hari ini. Ustadz, menarik apa yang disampaikan malam hari ini adalah terkait dengan rencana kebangkitan ekonomi keumatan, bagaimana peran dari para pengusaha dalam membangun harkat dan martabat umat ini. Cuma mungkin di sini saya menyampaikan sesuatu hal yang mungkin perlu kita pikirkan bersama dalam rencana kebangkitan umat ini. Kira-kira apa solusinya kita ini agar dapat saling bersatu dan bersinergi, karena untuk rencana kebangkitan umat ini sebenarnya kita yang perlu sekali dibutuhkan bagi kebangkitan ekonomi Islam ini adalah semacam satu master plan kebangkitan ekonomi umat. Ini bagaimana kira-kira solusinya, karena tanpa strategi ini, tanpa master plan ini, kita akan saling bekerja atau berjuang itu bahkan tidak tertutup kemungkinan saling melemahkan mungkin. Nah, ini perlu panduan dari tuan-tuan guru kami, mungkin juga para tokoh ini bagaimana menyatukan roadmap ataupun master plan kebangkitan ekonomi keumatan ini. Kemudian juga kita belum memiliki satu lembaga atau syarikat yang representatif, sebagaimana tadi juga Ustadz ada menyinggung tentang agama kita ini dibawa oleh para ulama yang berprofesi sebagai pedagang atau menyambi sebagai pedagang. Saya kira Indonesia ini juga merdeka akibat dari berkumpulnya para saudagar-saudagar kita yang tergabung dalam syarikat Islam dulu di awal, sehingga kita melek politik dan kita memahami pentingnya untuk bersatu dari sisi ekonomi. Ini bagaimana kita strateginya untuk membangun kembali jaringan perserikatan kita, sehingga rencana master plan kebangkitan ekonomi keumatan itu tadi dapat bisa diwujudkan hingga ke akar rumput. Sekaligus juga kami Ustadz, kebetulan saya juga memang aktivis yang selalu lahir dan besar di remaja masjid ya, tapi bukan remaja masjid yang dalam lembaga formal. Kita memang remaja masjid kampung, dan saya sampai hari ini di usia 44 tahun ini selalu aktif membina remaja masjid, dan kami melihat potensinya remaja masjid ini bisa dijadikan sebagai motor penggerak kebangkitan keumatan, terkhusus dari sisi ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa strateginya untuk merubah mindset dari anak-anak kita, remaja-remaja kita menjadi mental-mental wirausaha. Ini saya lihat potensinya sangat besar, dan kami sudah mencoba untuk memulainya dengan gerakan yang namanya Salingkars ya, satuan lingkungan yang bersimpul kepada remaja masjid. Mudah-mudahan jika ada resep atau tuntunan dari Ustaz, mungkin bisa kita adopsi nanti ke depan. Mungkin itu saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara-tentara. Wama al-arwah, ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh kita semua ini seperti tentara-tentara. Kalau dia menemukan kesesuaiannya, iktalafa, dia akan menyatu. Wama tanakara, tapi kalau dia merasa tidak cocok, tidak sejalan, maka dia pasti ikhtalafa, dia pasti menjauh. Seperti besi berani. Besi berani kalau tepat dia connect, dia menyatu. Tapi kalau dia tidak, dia akan menjauh. Jadi filosofi itu saya rasakan ketika saya berkeliling ini. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan suku yang berbeda, tidak ada kesamaan kami sedikit pun, tapi dalam beberapa hal bisa bersama. Sekolahnya sama, sukunya sama, tapi berbeda, dia akan menjauh. Nah, jadi prinsip ini sunnatullah.
Jadi pada beberapa momen, beberapa hal saya ketemu dengan si Fulan bin Fulan di Jakarta, di Surabaya saya ketemu, di Makassar saya ketemu. Lama saya renung, kita sekolah beda, latar belakang beda, suku beda. Kenapa sih ide? Nabi sudah katakan, ruh kita ini seperti tentara-tentara, kalau sesuai dia akan sejalan, dan kalau tidak sesuai dia akan bersimpang jalan. Tapi tidak serta-merta lalu kita tidak punya strategi, lalu semuanya udahlah serahkan aja lah, nanti kalau memang sesuai kita sejalan ini. Enggak, kita tidak bisa jalan sendiri masing-masing, mesti ada kerjasama. Maka sesungguhnya apa yang saya lakukan selama ini, setiap daerah ini saya bagi dalam 3 kali. 2021 saya ke Medan 3 kali, Sumatera Utara 3 kali, bulan Januari, bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, jadi saya balik dari mulai Aceh sampai ke timur Indonesia, Wakatobi, Sulawesi. Nah, itu berarti saya tetap datang 3 kali. Kedatangan saya itu mesti menyentuh 3 aspek. Pertama, akar rumput, saya ketemu dengan masyarakat di tanah lapang, kalau seperti dulu waktu tidak ada COVID. Yang kedua, saya ketemu dengan tokoh-tokohnya, tokoh ormas, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ketemu dengan pawang-pawangnya, karena menyatukan buaya ini sulit, yang lebih sulit lagi menyatukan pawang-pawangnya. Yang ketiga adalah ketemu komunitas-komunitas, komunitas Ikatan Dokter Indonesia, komunitas lawyer, pengacara-pengacara, komunitas pengusaha-pengusaha. Nah, itu. Jadi 3 itu mesti tersentuh, akar rumput, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, dan komunitas-komunitas. Kita bicara target secara umum saja dulu. Bagaimana jangan ada orang miskin lapar tak makan, bagaimana ada anak berprestasi jangan sampai tak sekolah. Nah, jadi program-program itu semuanya saya posting secara pribadi di Instagram, tapi kemudian di yayasan khusus ada, dicari YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Program bagi beras ke nomor rekening ini, program santunan anak berprestasi tapi yatim duafa ke nomor rekening ini, program rehab rumah ke nomor rekening ini, program wakaf Quran ke nomor rekening ini. Anda bisa kirimkan langsung atau datang waktu pengajian atau dijemput oleh relawan kami. Semua secara tertulis sudah saya share. Bisa tinggal copy paste program-program itu. Nanti ketika kita jalankan, kita bisa bersinergi bersama-sama, otomatis ketemu. Saya sudah praktekkan di beberapa tempat, otomatis ketemu. Kita akan ketemu kalau channelnya sama. Tapi kalau beda channel, setengah mati tak akan ketemu. Termasuklah pertemuan kita malam ini insya Allah, karena di channel yang sama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.